Yang udah pernah dijual tuh harga tertingginya kalau kita boleh tahu sih, tapi kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Nah, kalau itu sebenarnya Ada di angka berapa sih, Om? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Foni MF. Kali ini kita sedang berada di episode 3 Bincang 10 Menit bersama dengan Om Henry Enggik. Halo Om. Nah, apa kabarnya Om di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Jadi kita mewawancarai seorang Raja Bonsai Kota Solo. Pasti marah ya Om kalau dibilang Raja Bonsai? Enggak lah, enggak enak rasanya, terlampau tinggi. Terlampau tinggi. Kita kan ini termasuk baru-baru juga. Termasuk baru-baru 24 tahun. Baru 24 tahun menekuni hobi bonsai ya Om? Iya, siap. Jadi kita penasaran nih Om, gimana sih cerita awalnya Om bisa jatuh ke dunia perbonsaian ini Om? Pertama kita kan ini waktu kunjungan pulang kampung ke Palembang, adik kita kan punya bonsai, hobi bonsai. Iya. Jadi kita coba-coba menekuni bonsai di Solo, karena di Solo sifat bonsainya belum banyak. Iya. Jadi betul. kita cari bahan, kebenaran ada bahannya. Yang pertama tuh paling banyak kan beringin. Beringin ya. Dari beringin itulah kita mulai ini explore ini beringin, kita dongkel di mana tempat yang bagus. Akhirnya dapat. Sudah itu ada lagi kita cangkok pohon asam. Banyaklah pokoknya yang jenis-jenis itu. Akhirnya belajar dengan ini saudara di Palembang cara mengawat. Sudah tuh cara ini trainingnya dimasukin di mana tanahnya, seluruh yang mengandung untuk unsur bonsai kita pelajari. Kedua, kita berhubung kita di Solo ini kan belum banyak bonsai lah zaman dulu. Jadi kita istilahnya otodidak. Jadi Kita belajar belajar sendiri. Kita beli buku bonsai. Ya. Kalau dulu kan waktu 24 tahun dulu kan belum ada istilahnya media kan online. Iya. Belum ada YouTube juga belum Belum banyak. Jadi sekarang kita gunakan ini buku-buku koran. Sudah tuh yang buku-buku khususnya buku bonsai. Dari situlah belajar kita otodidak. Sekitar tahun berapa sih Om? Sekitar tahun 89. Waduh, 89 belum lahir. 89 dia. Kebenaran kita waktu itu masih bujangan kan, kita nikah 93. Iya. Dari 93 tuh mulai kebenaran ada kawan-kawan yang kurang tahu bonsai. Iya. Di rumahnya ada jenis beringin, kita minta, mungkin dia tahu bukan bonsai, nggak ngerti bonsai, Iya. dia kasih. Akhirnya kita kembangkan dari situ. Iya. Bagus, sudah berbentuk. Iya. Akhirnya kawan-kawan mulai tertarik, banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Iya. Berarti Om mulai memiliki komunitas gitu. Mulai kan? komunitas. Dulu sudah ada komunitas. Oh, sudah ada. Dulu masih kan belum ada HP itu belum ada tahun Iya, 90-an. Jadi komunitas ya antara ini aja main ngomong-ngomong aja. Ngomong-ngomong dari mulut ke mulut, tapi sering kita datangi ini belajar, saling sharing lah sama Saling kawan-kawan. sharing, Ya. Akhirnya ya tambah lama tambah banyak. Apalagi sekarang sudah zamannya media. Iya. Media tuh udah gampang, kita punya WA grup WA khusus bonsai. Iya. Sudah tuh di Padang ada juga. Kedua kita bisa juga ikut pameran insya Allah lah. Yang penting kita berani dulu. Soal menang kalah itu urusan lain. Urusan belakangan ya Urusan Om, belakang. Yang penting kita tampil. Kadang-kadang waktu awal kita ikut pameran agak minder. Kenapa Om? Soalnya yang ikut pameran tuh saya yakin Ya. yang profesional. Om meyakini Itu profesional, tapi kita agak minder. Tapi dilihat dari awal Iya. yang ikut pameran, oh kok gini, rasa-rasanya sama-sama ini nggak ada beda lah dengan kita. Iya, Akhirnya kita tampil. Iya. Kita tampil yang sekarang ini tahun yang kedua lah. Tahun kemarin ikut, Iya. tahun sekarang ikut, insya Allah ya sedikit banyaknya ada juga penghargaan lah. Penghargaan. Dari, Apa tuh Om penghargaan yang udah diterima nih? Ini dapat piala lah. Pialanya itu kayak kategorinya apa sih Om? Kategori ini nomor 2 harapan nomor 2. Jadilah Dalam event apa Om? event ini pameran bonsai Ruby di Padang Pameran bonsai tahun Ruby di Padang. ya tahun kemarin. Tahun Kira-kira bulan 2021. 2021. Wah, Ya. Om Henry Enggik emang keren ya. Nah, bonsai yang Om pamerkan pertama kalinya Om ikut pameran dan itu bonsai pilihan Om yang Om pamerkan itu apa Om?
Yang pertama itu Ficus Benyamin, Oh, jadi nggak satu ya, Om? banyak ya, Ada sekitar beberapa. 5. Oh, ada apa lagi, Om, namanya? Ficus Benyamin, Ya, Bonut, bonus. sudah tuh ini Kimeng, itu jenis Ficus juga. Bonut itu kan jenis Ficus juga. Kimeng, sudah tuh Kingkit. Kalau nggak salah ada satu lagi ini apa itu Kingkit, Kimengnya 2, Kimengnya 2. Bonut Kimengnya. 1, jadi 5 jumlahnya. Ada 5 bonsai, berarti kalau yang ditampilkan tuh emang pilihan. Pilihan Om, ya. Itu untuk sebelum pameran tuh ada berapa lama persiapan bonsai itu, Om? Persiapan bonsai itu sebenarnya kalau sebulan sebelum pameran kita harus mempersiapkan, misalnya kita harus mempersiapkan apa yang kita pamerkan ini layak apa enggak. Sudah tuh misalnya apakah harus kita pruning. Kadang-kadang yang di pruning mungkin lebih bagus. Iya, betul. Atau tanahnya atau kita ganti. Sudah tuh kita cari ini lumut, ganti tanah, ganti lumut. Sudah tuh kasih pasir malangnya supaya agak cantik. Itu yang bisa kita Harus pameran. ada persiapan ya, Om? Harus persiapan, Jadi bukan sampel pot-potnya kita perhatikan seluruhnya. semuanya. Seluruhnya ya. Jadi, Om, itu bonsai yang Om tampilkan tuh bonsai yang umur berapa aja tuh, Om? Itu umumnya umur yang 15 tahun ke atas. Waduh, ya udah remaja berarti. Iya, Kalau di iya. usia manusia tuh yang udah remaja berarti. Iya, remaja, minimum remaja. Bahkan sampai yang umur 24 tahun itu Ada Om bawa juga? Iya, pameran. Itu waktu yang umur 24 tahun itu ukurannya dari sebesar lengan sampai ukurannya sebesar kira-kira diameter 25 sampai 30. Waduh, 25 sampai 30. 30 sebesar inilah kira-kira. Iya. Om kan udah menggeluti tadi kata Om berapa lama? 4 tahun. 24 tahun. Emang nggak ada Om menemukan titik jenuh atau gimana Om dalam hobi bonsai ini? Itulah kelebihan orang pebonsai. Dengan Apa tuh, Om? orang yang hobi bunga sebesar ibu-ibu yang punya ibu-ibu Iya, itu keladi-keladi Iya. atau anthurium. Itu umumnya kalau pebonsai ini Iya. paling bertahan lama. Paling bertahan lama. Iya, orang yang nggak pernah jenuh pebonsai. Di mana-mana pun orang yang, maaf ya, mungkin ada salah ya, tapi setahu saya orang yang pebonsai ini nggak pernah jenuh. Nggak pernah jenuh. Setiap hari habis sholat subuh kadang tetap dia lihat dulu, diperhatikan ada yang bagus apa enggak, harus dibuang daunnya, tetap tiap hari diperhatikan. Kalau yang bunga-bunga, maaf kalau ada yang ini mungkin tidak sependapat dengan kita, kalau bunga-bunga lain mungkin saya kurang hobi. Dulu hobi juga, tapi sifatnya bunga itu tidak bertahan lama. Iya, Cuma kalau ada bonsai waktunya. ini semakin lama Ya. semakin cantik. Semakin cantik. Tapi ia memang dibutuhkan kesabaran ekstra tinggi. Kesabarannya ekstra Ya, tinggi. kalau orangnya emosian apa itu mungkin agak inilah. Justru orang yang kebanyakan pebonsai ini orangnya agak ibaratnya nggak gampang marah. Berarti Om nggak gampang marah. Ya, gampangnya orangnya suka bercanda. Bisa kontrol emosi Iya, gitu bisa ya. kontrol emosi. Dengan kita melihat bonsai aja, emosi iya. kita bisa jadi turun. Itu kelebihannya. Nah, Om, bonsai Om ini apa pernah Om sampai ke luar jual belinya? atau Sebenarnya gimana? bonsai saya pernah ditawar oleh orang India dengan Brazil. Waduh. Tapi berhubung saya belum mungkin bukan ini kayak yang ngerti, Iya. mungkin saya belum paham untuk jual beli jarak jauh. Iya. Tapi kalau untuk wilayah Indonesia, insya Allah pernah saya ini takutnya nanti kalau kan belum pengalaman Iya, untuk luar negeri. Yang di itu dulu yang dari India dia mau nawar ini anting putri Pirigata. Iya. Saya bilang mungkin belum ini, satu lagi Brazil, mungkin harganya kurang cocok. Dia maunya agak murah tapi biaya pengirimannya mungkin agak mahal. Iya, Jadi mahal kalau di yang biaya waktu kirim ke pengiriman. Jawa anting putri Iya. itu insya Allah dalam 5 hari nyampe. Iya. Sekarang subur. Untuk wilayah-wilayah Indonesia masih terjangkau lah, tapi dilihat-lihat dulu misalnya kalau gaya sampai Lombok agak ragu kita. Mungkin ini terlampau jauh resiko. Saya kan belum pengalaman untuk jual beli jarak jauh karena sebenarnya bonsai ini kan cuma hobi, cuma bukan hobi. untuk dijual. Bukan untuk dijual. Iya. Berarti Om masih komunikasi ya sama pembeli Om yang di beberapa daerah di Indonesia gitu Ya, ya? kalau misalnya kan ada yang membeli ini bukan pebonsai, pemula misalnya. Iya, pemula. Itu nanti saya kasih tahu
misalnya daunnya kayak gini kuning, harus dipruning, harus ganti tanah, harus ganti pupuk, campuran tanahnya, perbandingannya, nanti sudah tuh pokoknya perawatannya jangan lupa penyiraman, lengkap lah, jangan sampai bonsai ini kalau sempat kering resiko mati lebih cepat karena media tanamnya itu sedikit sekali. Cuma kalau misalnya yang tanaman-tanaman yang lain di dalam pot besar itu kan media tanah yang besar. Kalau yang media tanah di untuk bonsai ini rata-rata tuh sangat sedikit. Jadi rentan kalau dia kurang air. Gitu ya. Kedua, bonsai ini arusnya kena matahari langsung. Jadi kalau dalam ruangan itu resikonya kan kurang matahari, kurang fotosintesisnya, itu resikonya layu mati. Jadi umumnya bonsai itu di halaman rumah itu. Pameran juga kan harus terbuka. Ya, berarti Om Henry Enggik ini bukan seseorang yang tujuan utamanya untuk memperjualbelikan bonsai-bonsainya ya, bukan sekedar hobi. Tapi beliau adalah penghobi yang sesungguhnya. Iya, penghobi. Total bonsai Om sekarang ada berapa Om jumlahnya Om? Kalau jumlah yang besar itu sekitar 30-an, cuma yang kecil itu mungkin ada sekitar 20-an lah. 20-an. Ya, sudah tuh ada yang pembibitan itu mungkin sekitar 15. 15. Yang, berarti ada bertahap ya Om? Ya, kita kan ada yang pembibitan itu yang untuk los supaya dibesarkan dulu batangnya, baru kita pindahan ke pot, nanti baru. Ya memang dibutuhkan ekstra sabar tadi. Iya, betul sekali. Nah, berarti di sini tuh ada nggak bakalan pernah stop ya. Kalau Om punya yang kecilnya, terus ada lagi step by stepnya, berarti Om selalu berproduktif setiap Ya, hari. harus. Kalau kita bonsai itu rasanya kita ada kreasi sendiri, nanti bonsai ini jenis A ini. Iya. Kadang kita bosan. Bonsai ini kita jadikan apa? Misalnya kita jadikan buat pancing, kita kasih batu, kasih ini. Iya. Looknya lebih cantik. Jadi bonsai kita ini nggak netap itu. Kalau nggak cocok, contoh aja, misalnya kita punya bonsai ini A. Iya. Potnya harus ukuran gini, kadang-kadang nggak cocok. Terpaksa kalau saya buat sendiri pot. Soalnya pernah model pot yang besar itu, saya cari ukuran sekian, rupanya itu harus pesan. Kalau pesan lama, sedangkan pohon kita pengennya udah siap tuh, terpaksa saya buat sendiri. Untung saya bisa buat sendiri pot. Jadi karena ada kendala, akhirnya menciptakan sendiri ya Om. Contoh ini kan pot-pot kayak gini kan saya sendiri jadi buat. Ini handmade. Ya, by handmade Om nih. Henry Enggik ya. Henry Jadi Enggik, ya. karena kendala yang beliau hadapi, akhirnya justru menciptakan sendiri ya Om ya. Ya, berarti kita bisa kreatif. Kreatif. Kata saya Om bakal berhenti menjadi penghobi bonsai, enggak ya? Saya rasa mungkin saya sudah wanti-wanti. Saya ajari anak saya. Kalau misalnya, ya kalau faktor umur kita mungkin sekian lagi nggak nyampe, kita buat gini bonsainya. Misalnya kalau pengen misalnya nggak senang lagi mau dijual, faktor harganya sekian, kita tentu jangan sampai kita udah payah-payah nanti ini bonsainya terbengkalai. Jadi kita ajari anak-anak kita supaya minimum tahu, itu aja. Jadi pengetahuan tentang bonsai harus. Iya, kedua kita kawan-kawan yang dekat-dekat, misalnya kurang hobi bonsai tapi dia pengen bonsai, kita ajarin. Jadi nanti kalau bonsai ini bila perlu, kalau misalnya ada bahan bonsai kita buat. Kadang waktu ikut pameran kemarin, dia pengen ikut bonsai, pakai bonsai kita ikut pameran. Kemudian dia banyak yang dibawa untuk ikut pameran, dipinjam oleh kawan-kawan. Ya nggak apalah, yang penting kita tampil dulu lah, yang berani. Ya Om, berarti Om ini udah ilmu-ilmunya udah di-sharing ke keluarga, teman-teman terdekat ya Om ya. Kita ibaratnya bukan guru ya, bukan guru bonsai, tapi berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Ya, kalau dibilang guru nanti banyak orang protes. Mungkin kalau guru itu minimum punya bahan bonsai yang lebih cantik atau punya sertifikat. Kalau saya bukan guru, ibaratnya cuma berbagi pengalaman yang selama ini mungkin kurang bagus, gimana menciptakan bahan itu jadi bagus, gitu aja. Nah, selama ini udah pernah menjadi pembicara di ABC? Saya sebenarnya banyak, sering diajak pembicara. Saya termasuk di ini grup bonsai. Saya diangkat jadi ketua, saya nggak usah lah, saya bilang. Saya di belakang layar aja.
Kedua, Jadinya di ini belakang kebenaran yang kalau untuk di pewawancara tuh mungkin banyak yang lebih senior. betul. Saya orangnya mungkin kurang banyak bicara tapi banyak kerjanya. Ibaratnya kalau misalnya bukannya teori, saya langsung praktek. Misalnya bonsai ini. Jadi kalau orang mau belajar, mari ke rumah, saya ajarin ini pohonnya, Iya. ini caranya, ini cara mengawat, ini tanahnya, ini potnya, ukurannya sekian, untuk ukuran standar kalau pohonnya sebesar ini, Iya. potnya sebesar ini. Gitu kira-kira. Oke, jadi siapapun yang pengen belajar bonsai, ayo datang ke rumahnya Om Henry Enggik ya Om ya. Siap. Rumahnya si Om bakalan terbuka buat siapapun yang pengen belajar bonsai pokoknya. 24 jam, siap. 24 jam. Waduh, gak istirahat dong. Minum dulu. Oke, kita minum dulu. Iya. Wah, berasa di mana kita sekarang Om? Berasa di taman bonsai. Taman bonsai. Jadi Om, udah habis berapa tuh Om biayanya Om? Kalau biaya itu relatif. Relatif maksudnya gimana nih Om? Kalau biaya itu sebenarnya kalau kita orang pebonsai, Iya. lain dengan orang kolektor. Bedanya? Kalau orang kolektor, Iya. itu mengkoleksi barang-barang bonsai. Jadi barang-barang bonsai mahal dia beli. Dia beli. Cuma kalau yang ini pebonsai, Iya. dia kadang mencari sendiri. Sudah membeli kawat, dia kawat sendiri. Seperti Om ya? Iya, jadi ibaratnya relatif. Saya nggak pernah beli bonsai bahan, bukan Iya. bonsai. Iya. Saya nggak pernah beli bonsai, tapi beli bahan. Beli bahan itu yang ya di bawah-bawah harganya murah lah, ibaratnya di bawah 1 juta. Tapi bahannya memang harus sabar tadi, harus Iya. numbun ranting, dahan, itu yang membuat lama. Cuma kalau yang sudah jadi beli model kolektor, Iya. itu sudah cantik, harganya miliaran. Waduh. Jadi sebenarnya bukan faktor uang ya Om. Bukan ya? faktor uang, ya. Tapi justru kesabaran kita yang Kesabaran dibutuhkan. Kalau orang pebonsai, ya. kalau orangnya ibaratnya emosian, mungkin bonsainya nggak bakal jadi. Gitu ya Om ya. Ya. Waduh. Pertama bonsai itu menunggu waktu yang lama, itu Iya. kesabaran. Sudah itu misalnya waktu mendongkel, bukan kayak kita menanam pohon, gali lubang langsung cabut. Menunggali, sudah tuh membersihkannya, sudah tuh membuat di trainingnya, dimasukkan di pot, dimasukin itu tiap hari dilihat, sudah tumbuh dahannya, gimana cara mengawat, di mana yang bagusnya tumbuhnya, bukan sembarangan. Ibaratnya tuh ya memang Jadi ekstra sudah sabar. seperti anak sendiri. Betul, ya. Sudah seperti anak sendiri. Jadi Om, yang udah pernah dijual tuh harga tertingginya kalau kita boleh tahu sih, tapi kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Nah, kalau itu sebenarnya Ada di angka berapa sih Om? itu sebenarnya enggak barangnya Berapa sih? privasi itu enggak bisa. Oke, kita salut Soalnya sekali kan dengan sosok ini Om juga Henry Enggik ini. sama juga kalau dijual beli bonsai di Facebook kan nggak pernah disebut, Iya. tapi inbox. Oke. Nah, itu. Inbox kan. Apa sebab dibuat inbox? Soalnya kan kebanyakan orang nanya doang, Iya. beli juga enggak. Beli juga Jadi di inbox supaya orang nggak malu. Oke. Kira-kira kayak gitulah. Saya paham Om. Ada Om masukan ke dunia perjualbelikan mungkin kayak website atau ini? Pernah kan saya di Facebook, Ya. di Instagram ada, di Facebook ada, tapi enggak pernah dijual belikan. Tapi orang yang nanya. Orang yang nanya. Ya jadi Oh, Om, ini dijual nggak Om? Berapa maharnya? oh iya ya. Nah, baru saya inbox. Mungkin dari Bahkan saya inbox berarti- itu seluruh yang orang yang membelikan banyak inbox. Iya, iya, Saya betul. tunjukin harganya. Misalnya harganya misalnya 50. Iya. Ada orang nawar 20, ada orang ini. Saya ambil aja yang tertinggi. Ya. Kalau nggak itu orang nawar misalnya harganya 10, Iya. kadang dia nawar cuma cuma 1.000 ibaratnya Iya. kan. Tentu kita jauh harganya. Cuma kalau kita kasih masukan. Tapi kita nggak juga maksa kalau orang ini misalnya ini beli nggak maksa. Justru di inbox tuh ada rasa-rasa ini ibaratnya tuh kita familiar lah, nggak terlampau marah apa nggak beli jadi nggak juga, nggak masalahnya. Yang penting bonsai kita tetap ada. Oke Om, kita mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di Bincang 10 menit nih Om. Siap. 10 menit lebih-lebih. Ya. Oke Om,
Apa sih Om harapan terbesar Om di tahun ini? Kita kan lagi di awal tahun nih, Januari 2022. Apa sih harapan terbesar Om? Apakah Om ingin pameran di luar negeri atau di mana gitu loh Om? Silahkan Om. Saya pengennya untuk wilayah Solo dan Kabupaten Solo kan. Yap. Yang pebonsai ini kalau dapat banyak penggemarnya di Solo. Dengan sedikit banyaknya orang yang penggemar bonsai, hampir rata-rata kesabaran orang di Solo bakalan semakin baik. Oke. Kira-kira gitulah. Ayo masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo, ayo datangi Om Henry Enggik untuk belajar bonsai agar kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Seperti itu ya, Siap. Om ya. Oke, terima kasih banyak Om atas waktunya. Saya punya MF bersama dengan Om Henry Enggik. Henry Enggik. Sampai jumpa di episode berikutnya.